Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu usul fikih, Bapak Samsul Falah SPDI MHI, serta teman-temanku yang berbahagia. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam, Ijtihad, Ijma', Qiyas, Istihsan, Maslahah, Mursalah. Sumber hukum Islam adalah syariah, ijtihad, ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. A. Ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. 2. Macam-macam ijtihad. 1. Ijtihad fardhi adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Yang kedua, ijtihad jami'i, yaitu semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. B. Ijma'. 1. Pengertian ijma'. Arti ijma' menurut bahasa adalah sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan secara istilah adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasul terhadap suatu hukum syara' untuk suatu peristiwa atau kejadian. 2. Macam-macam ijma'. 1. Ijma' qauli, biasa disebut juga ijma' qot'i, yaitu ijma' di mana para mujtahid menetapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, yaitu menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lainnya. Yang kedua, ijma' sukuti, biasa disebut juga ijma' zani, yaitu ijma' di mana para mujtahid berdiam diri tanpa mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lainnya. Yang C. Qiyas. 1. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Sedangkan menurut istilah adalah menetapkan suatu hukum, kejadian, atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Yang kedua, macam-macam qiyas. Dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat ada far'u dibandingkan dengan yang terdapat pada asal. Qiyas dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Qiyas al-aulawi, 2. Qiyas al-musawi, yang ketiga qiyas al-adna. Dilihat dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum, qiyas dibagi menjadi 2, yaitu qiyas al-jali, 2. Qiyas al-khafi. Dilihat dari segi persamaan cabang kepada pokok,
kias dibagi menjadi dua, yaitu kias makna dan kias syibhi. Yang D, istihsan. Pengertian istihsan menurut bahasa artinya menganggap sesuatu itu baik, menghitungkan sesuatu itu baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Sedangkan menurut istilah adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jeli kepada tuntutan qiyas yang khafi, atau dari hukum kuli kepada hukum istitanaini. Ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. Yang kedua, macam-macam istihsan dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya. Istihsan terbagi menjadi tiga: berpindah dari apa yang dituntut oleh qiyas zahir kepada yang dikehendaki oleh qiyas khafi, berpindah dari tuntutan oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Yang ketiga, pengecualian juz'iyah dari suatu hukum kuli dengan adanya suatu dalil. Ditinjau dari segi sandaran atau dalil yang menjadi dasar dalam peralihan dari qiyas, maka istihsan dibagi menjadi 6, yaitu istihsan yang sandarannya nas, 2 istihsan yang sandarannya ijma', yang ketiga istihsan yang sandarannya adalah huruf, yang keempat istihsan karena darurat, yang kelima istihsan yang sandarannya yaitu qiyas khafi, yang keenam istihsan yang sandarannya maslahah. Yang maslahah mursalah. Satu, pengertian maslahah mursalah dari segi bahasa. Kata maslahah adalah seperti lafaz al-manfaat, baik artinya ataupun wajahnya, yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat as-salah. Seperti halnya lafaz al-manfaat yang artinya dengan al-naf'u. Maslahah mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Yang kedua, macam-macam maslahah mursalah. A. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, maslahah mursalah dibagi menjadi 3, yaitu maslahah daru, maslahah hajiyah, yang ketiga maslahah tahsiniyah. Berdasarkan segi perubahan maslahah mursalah dibagi menjadi 2, yaitu maslahah sabitoh, yang kedua maslahah mutakhairah. Sekian presentasi dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau menyanggah makalah saya, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.